Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sir tudfi'u ghadab ar-rabb. Hadis hasan rawahu Tabrani. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan riwayat Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah ibtigha'a wajhillah wa ridwanihi wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Di dalam hadis yang kedua 32 tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Muhammad Asar Ramadan, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Hadisul hasan rawahu Tabrani. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Amal ibadah yang bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amal ibadah yang mampu, yang bisa meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu bukan sholat, itu bukan puasa, itu bukan zakat, akan tetapi adalah as-sadaqatus sir, sedekah yang sampean keluarkan secara sembunyi-sembunyi, itu yang mampu meredamkan daripada murka Allah Subhanahu. Nanti akan ada Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, satu masa yang dimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala murka kepada hambanya seperti murkanya pada hari itu. Di hari itu kita dikumpulkan oleh Allah semua umat manusia, mulai dari zaman Nabi Allah Adam hingga zaman kita ini. Itu dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya mahsyar. Setelah kita dibangkitkan oleh Allah, kita semua ini meninggal nantinya. Hari kiamat telah terjadi, ditiuplah kembali trompet yang kedua kalinya oleh malaikat siapa namanya? Kalau malaikat Jamal, Allahumma shalli ala Muhammad. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Jamal. Nah, ini penting juga menghafalkan nama-nama malaikat itu penting. Nanti salah tugas ditanya saya tugas apa kata malaikat? Peniup sangkakala. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah meniup sangkakala yang kedua. Yang pertama ditiupkan semua kita ini meninggal dunia. Semua kita ini mati. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, semua saat ketika sangkakala itu ditiupkan oleh Allah, semua kita akan binasa dan meninggal dunia. Dan disitulah terjadi yang namanya hari kebangkitan, hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat ini terjadi, semua orang sudah meninggal dunia, maka Allah kembali memerintahkan kepada malaikat Israfil, ya Israfil, tiup kembali sangkakalamu yang kedua. Maka ditiuplah oleh malaikat Israfil. Maka setelah itu semua manusia ini bangkit, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang pertama dibangkitkan oleh Allah dari tiupan dan trompet malaikat Israfil, itu yang jelas malaikat Israfil sendiri sebelum niup. Malaikat Israfil
Rasulnya dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah terlebih dahulu. Suruh meniup. Karena malaikat semuanya tidak ada di situ kecuali meninggal dunia. Makhluk yang paling terakhir meninggal di dunia ini siapa? Hah? Israel sang pencabut nyawa. Semua diperintahkan nanti oleh Allah kepada malaikat Israel. Ya Israel, cek di dunia ini siapa ada lagi makhlukmu yang belum kau cabut. Siapa ada makhlukmu lagi, walaupun itu binatang kah, siapa di antara mereka yang masih belum mati, maka cabut nyawanya di hari ini. Turun malaikat Israel ke alam dunia, dicek semua oleh malaikat Israel. Semua dicek oleh malaikat Israel, bangkit lapor ke Allah, ya Allah, beres. Kata Allah, cek lagi, wahai Israel, masih ada makhlukmu yang belum mati. Turun lagi malaikat Israel ke alam dunia, cek lagi planet Mars, planet Pluto, sampai ke laki bini itu dicek semua. Dicek barangkali ada iwang beberaan, iwang anu kada mati. Dicek semua, dicek kembali, lapor lagi ke Allah, ya Allah, beres, tidak ada lagi makhlukmu. Sekali lagi kamu turun ke planet-planetku, lihat, cek semuanya. Lapor lagi malaikat Israel, sudah ya Allah, semuanya sudah kucap. Tidak ada satu pun. Ini orang kadang tidak merasa. Ya, nah ini kita itu kadang salah itu tidak merasa. Sama malaikat Israel ini, dia bilang sudah dicabut semuanya, tidak merasa kalau dia makhluk Allah juga yang belum dicabut. Apa kata Allah, ya Israel, apakah engkau bukan makhluk wahai Israel? Langsung malaikat Israel ingat. Nah itulah pentingnya dua kali penjenengan ini duduk di majelis ini. Kita ini banyak lupa, lalai, kadang nggak disengaja, ada yang disengaja. Dari lewat sinilah kita kembali diingatkan. Malaikat Israel lapor ke Allah, diingatkan oleh Allah, wahai Israel, apa engkau bukan makhlukku? Apa malaikat Israel menjawab, ya Rabbi, saya makhluk engkau ya Allah. Merendah malaikat Israel, merasa bersalah kalau dia ada perasaan semua makhluk Allah sudah dicabut dan dia tidak merasa kalau dia makhluknya. Maka Allah memerintahkannya, Israel, tugasmu sekarang mulai Israel. Apa tugasmu ya Allah? Matikan semua makhlukku yang ada di muka bumi ini dan dia akuti. Maka malaikat Israel mulai mencabut ruhnya sendiri, Bapak Ibu. Ketika dicabut ruhnya, baru mau ditarik, itu malaikat Israel berteriak dengan keras. Andai kata manusia yang hidup di dunia ini, binatang-binatang yang hidup di dunia ini masih ada pada waktu itu, maka semuanya akan mati dan binasa mendengar teriakan Israel. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti saking ngerinya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, orang-orang yang ketika saat sakaratul maut. Kita ini kenapa jadi enak? Ada orang yang meninggal langsung pejamkan mata, ada orang meninggal tidak berteriak dengan keras. Kenapa? Kita ini tidak merasa kalau kita ini sudah ditanggung oleh Nabi separuh rasa sakit kita seluruh dunia. Manusia khususnya umat Nabi Muhammad itu sudah ditanggung rasa sakitnya separuh oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali ketika ditarik oleh malaikat Israel, itu rasa sakitnya seperti orang yang 7 kali rasa dikuliti. Kemudian sekarang diguliti tanpa suntik, tanpa kuliti, kayak kambing itu diguliti waktu itu 7 kali lipat rasa sakitnya itu 1 kali tarikan oleh malaikat Israel. Maka ngeri Bapak Ibu, ngeri. Sakratul maut itu luar biasa, sangat mengerikan sekali. Maka oleh karena itulah kita berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menanggung rasa sakit separuh daripada rasa sakit sakratul
sakratul maut kepada kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicabut oleh malaikat Israel sendiri, dicabut semua sudah mati dan binasa. Maka pertama dihidupkan oleh Allah malaikat Israfil. Setelah malaikat Israfil, maka tiuplah trompet sangkakala. Pertama kali dihidupkan oleh Allah Israfil kembali, Jibril, Mikail. Ini pada empatnya sudah hidup kembali. Maka diperintahkanlah malaikat Israfil, maka Jibril, Mikail, Israfil, Israel untuk datang ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Manusia pertama yang hidupkan oleh Allah Nabi kita Muhammad SAW. Singkat cerita. Dari singkat itu kalau diceritakan itu panjang. Sampai Nabi melihat gedung-gedung sudah tidak ada, Nabi menangis, bertanya, apa ditanyakan? Aina ahliya Jibril. Bukan bertanya Nabi itu, mana keluarga wahai Jibril? Aina Fatimah wahai Jibril, mana anakku Fatimah? Aina ummati ya Jibril, mana umatku wahai Jibril? Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ditanya Bapak Ibu, kita yang lebih diutamakan oleh Nabi dibanding keluarga sendiri. Kita yang lebih dipikirkan oleh Nabi dibanding keluarganya sendiri. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu, ketika dikumpulkan di padang mahsyar kita ini oleh Allah Subhanahu wa Allah murka. Apa ya Allah itu murka yang luar biasa. Kita berbondong-bondong datang kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, angkat tangan Nabi Adam. Disuruh untuk merayu Allah. Matahari saking murkanya Allah diturunkan satu jengkal di atas kepala kita. Yang jutaan kilometer itu jaraknya dari atas kepala kita pada saat ini itu diturunkan hanya satu jengkal. Di bumi yang dulunya hamparan dari terbuat dari tanah diganti oleh Allah jadi timah dan terbalik. Kita tidak ada satupun pakaian yang menempel di tubuh kita, semua dalam darah. Ya Pak. Murka Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, kata Nabi Allah Adam, nafsi kita sama-sama sekarang untuk menyelamatkan diri dari murka. Aku gak bisa menolong kamu. Aku punya dosa, aku punya salah kepada Allah. Karena pada waktu aku di surga aku menentang perintah Allah untuk menjauhi buah khuldi, tapi aku makan buah khuldi. Nah, malaikat Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam diperintahkan datang sama nafsi. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datang kita semua kepada Nabi kita Muhammad. Apa kata Nabi kita Muhammad? Analaha. Akulah pemilik syafaat itu wahai umat. Akulah pemilik dari syafaat itu wahai umat. Aku hari ini akan membantu kalian memberikan syafaat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya yang mampu meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu adalah 7 golongan. Salah satu di antaranya siapa? Sadaqatus sirri tudfi'u ghadab Rabbi. Orang yang sedekah secara rahasia. Maka dikatakan sab'atun yudhilluhum wa yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mana di situ tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin wa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Adalah seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan hartanya, yang mana dia sembunyikan dari sedekahnya tersebut sampai-sampai dikatakan saking rahasianya apa yang dia berikan itu tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mampu meredam daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah sedekah sir bukan hanya itu juga, melainkan sedekah sir itu adalah satu penentu yang diterimanya sedekah kita yang secara terang-terangan. Maka apa kata Buya Yahya? Kalau
untuk sebagai motivasi kepada orang-orang, untuk sebagai contoh kepada orang lain, untuk sebagai memberikan penggugah hati kepada orang lain agar tergerak dalam kebaikan, maka berikanlah sesuatu tersebut dengan secara sembunyi-sembunyi. Tapi jangan diukur, Pak, semua sedekah itu hanya dengan materi. Kalau kita ini berbicara sedekah, pikiran kita itu kebanyakan materi kan? Wah, baru dikatakan sedekah. Padahal sedekah itu ada materi dan non materi. Sampai melakukan kebaikan, saat ini sampai ketemu orang di jalan, dia nggak mampu untuk naikkan barangnya ke mobil, sampean bantu untuk menaikkan barang tersebut ke mobil, itu adalah sedekah. Sampean menuntun kepada orang yang tua renta untuk pergi belanja, itu adalah sedekah. Sampean menghilangkan dari gangguan-gangguan yang ada di jalan, itu adalah sedekah. Sampean berucap dengan ucapan perkataan yang baik, yang santun, itu adalah sedekah. Nah, ini adalah sedekah yang kita lakukan. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim, apa yang dilakukan? Beliau itu melakukan amal perbuatan yang disebut dengan sedekah selama 40 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau melakukan amal ibadah yang dikatakan itu adalah amal secara rahasia dan dimasukkan dalam kategori sedekah. Selama 40 tahun beliau mengisikan air yang ada di kota Hadramaut dari setiap musola yang berjumlah 40 musola. Dan tidak ada satupun orang selama 40 tahun yang mengetahui amaliyah beliau. Diisikan zaman dulu jauh-jauh, nggak ada sumur bor ini Bapak Ibu. Apalagi di Arab, nggak ada, susah, jauh mengambilkan, diisikan bak-bak untuk orang-orang yang melakukan sholat setiap subuh. Dan beliau selalu memberikan beras kepada fuqara dan masakin selama 40 tahun, tidak pernah diketahui oleh siapapun, tidak pernah diketahui. Itulah amaliyah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai beliau itu punya maqam. Maqam ini tidak bisa diwariskan dan diambil oleh para aulia pada zaman beliau. Sehingga apa? Maqam beliau itu ditaburkan di debu, yang debunya itu disebut dengan debu Syekh Abu Bakar bin Salim. Air dicampur debunya Syekh Abu Bakar bin Salim, nggak sakit perut, itu jadi obat. Itulah karomah daripada Tuhan Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan dikatakan beliau itu mampu dengan maqam yang dimiliki oleh Syekh Abu Bakar bin Salim ini, mampu meredam daripada api neraka jahanam. Saat ketika beliau lewat, cahaya beliau itu mampu meredamkan kepada api neraka jahanam. Makanya orang yang beriman itu saat ketika lewat, apa kata para neraka jahanam, neraka sa'ir, neraka saqar, itu aku berkata, cepat lewat, kamu cepetan. Kalau kamu terlalu lama di sini, kami akan padam karena cahaya iman. Allahu sallallahu. Itulah cahaya api neraka bisa dipedamkan oleh mereka orang-orang yang imannya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu, ketika kita dimurka, apa Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, maka kita punya amaliyah ini, maka itulah yang mampu meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita sedekah dengan secara terang-terangan, niatkan ini adalah sebagai tamfil, contoh untuk orang lain, sebagai motivasi bagi orang lain untuk bisa beramal. Makanya anfiqu amwalakum fi sabilillah sirran wa alaniyatan walahum ajruhum 'ala Allah. Kalau kamu menginfakkan hartamu, perbuatan baikmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang telah kamu lakukan baik secara terang-terangan
Mungkin hanya ini Bapak Ibu yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum kita tutup, seperti biasa kita bacakan ilmu zikir, mantapkan hati, niatkan mudah-mudahan ini menjadi satu akhir ucapan kita nanti saat ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Afdal